Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Nilai dan Kemampuan Aliansi dan Pembentukan Aliansi Strategis di UMKM, Dampak Orientasi Pelanggan dan Optimalisasi Sumber Daya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama saya sendiri, Siva Sasabela, NIM 2020-11066. Yang kedua, Emilia Fitri Devitasari, NIM 2020-11120. Yang ketiga, Arita Ainur Zahrah, NIM 2020-11156. Yang keempat, Alvina Widayanti, NIM 2020-11379. Yang kelima, Aisyah Wijayanti, NIM 2020-11459. Dan yang terakhir, Adila Afraida, NIM 2020-11460. Aliansi strategis adalah pengaturan kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang berbagi masukan timbal balik untuk mewujudkan peningkatan kinerja kompetitif dengan berbagi sumber daya, sambil mempertahankan identitas perusahaan mereka sendiri. Aliansi antar organisasi ini memfasilitasi pertukaran sumber daya dengan tujuan mengembangkan proses, produk, atau jasa. Aliansi dapat digambarkan sebagai horizontal atau vertikal, memfasilitasi hubungan multifacet yang telah menjadi sumber banyak penelitian. Kelangsungan hidup UMKM tergantung pada pengakuan dan eksploitasi peluang pasar. Strategi yang dipengaruhi oleh kemampuan dan nilainya. Dengan membentuk aliansi, yaitu hubungan kolaboratif antara organisasi untuk mengejar tujuan bersama yang tidak dapat dengan mudah dicapai oleh masing-masing perusahaan saja. Dengan perusahaan mitra, UMKM dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan. Aliansi menawarkan UKM kemampuan untuk bertindak dengan kapasitas sebagai perusahaan besar atau multinasional, memfasilitasi akses ke sumber daya penting seperti pasar, jaringan, keahlian, keuangan, dan rantai pasokan. Keragaman aliansi mitra sangat penting bagi UKM karena mereka mungkin kekurangan sumber daya untuk mengembangkan dan memelihara banyak ikatan. Slide selanjutnya yaitu aliansi. Aliansi strategis. Aliansi adalah alat manajemen bisnis penting yang dirancang untuk meningkatkan daya saing organisasi dalam lingkungan yang tidak pasti, dinamis, dan beragam. Dengan membentuk aliansi dengan perusahaan mitra, UKM memperkuat keunggulan kompetitif mereka, memungkinkan mereka untuk bersaing dengan organisasi yang lebih besar dengan peningkatan sumber daya yang dimiliki. Sastra menggambarkan dua pandangan dominan tentang aliansi strategis, yaitu pendekatan organisasi dan pendekatan proses. Pertama, pendekatan ekonomi menunjukkan bahwa solusi rasional berasal dari akses ke informasi yang sempurna melalui jaringan yang lebih luas. Yang kedua, pendekatan proses menunjukkan bahwa solusi rasional digantikan oleh keputusan perilaku dengan tidak adanya informasi yang sempurna. Pengambilan keputusan dalam aliansi UKM sangat bergantung pada: pertama, sifat keanggotaan konstituen aliansi yang dapat didasarkan pada hubungan interpersonal. Kedua, kasus ketergantungan pada informasi yang sempurna untuk pengambilan keputusan terbatas oleh pelaku usaha pribadi. Proses tersebut mencakup kemampuan manajemen, penetapan target, pelaksanaan tugas, kemampuan integrasi struktural, penciptaan pengetahuan, dan internalisasi. Pada tingkat perusahaan, aliansi biasanya dibentuk untuk membangun dan memperkuat kompetensi inti. Aliansi sederhana ada di mana dua perusahaan berbagi sumber daya, sementara aliansi yang lebih kompleks dapat mengembangkan tujuan strategis multiguna. Umur panjang aliansi strategis ditentukan oleh kepuasan, kompetensi, komitmen, dan kompatibilitas para pihak yang terlibat. Kemampuan aliansi strategis. Dussert dan Heimers mendefinisikan kapabilitas sebagai mekanisme tingkat mikro yang berupaya mengoptimalkan penyebaran sumber daya eksten dan komitmen aset dalam aliansinya. Mekanisme tingkat mikro ini terdiri dari fungsi organisasi, alat, proses manajemen, dan eksternal para pihak. Di dalam aliansi, kemampuan sangat penting untuk mengoptimalkan manajemen kemitraan, proyek, dan kinerja. Pengetahuan aliansi sebagai perusahaan berusaha untuk meningkatkan kinerja aliansi mereka.
Dalam mengeksplorasi pembentukan aliansi baru, jangkauan aliansi kemampuan dapat diklasifikasikan di bawah 3 judul. Yang pertama, kemampuan aliansi individu, kedua, kemampuan portofolio aliansi, dan 3, spesifikasi angka 2 kemampuan. Kemampuan aliansi individu mengacu pada kemampuan untuk mengelola siklus hidup aliansi dengan penekanan khusus pada manajemen sumber daya di seluruh. Sedangkan portofolio aliansi mengacu pada kemampuan untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan portofolio aliansi dan spesifikasi angka 2 kemampuan. Kemampuan aliansi mengacu pada kemampuan relasional didaktik. Kisaran klasifikasi kemampuan menggambarkan bahwa perawatan diperlukan dalam pemilihan mitra untuk memastikan bahwa tujuan organisasi selaras dan memelihara pertumbuhan. Pemilihan mitra harus mempertimbangkan, mengevaluasi, dan menyeimbangkan kriteria seperti reputasi, karakteristik, sejarah aliansi, pengalaman, dan keterampilan, dan aset, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Sinergi bisa dipupuk jika fondasi yang dapat didirikan berdasarkan kesamaan tujuan, diatur dan dikendalikan oleh mekanisme yang disepakati, dan simetri dan informasi dikelola secara hati-hati. Beberapa kemampuan organisasi telah dikaitkan dengan nilai termasuk koordinasi, komunikasi, dan pembelajaran interfirm. Sementara nilai capture telah dikaitkan dengan pembelajaran antar perusahaan dan intrafirm. Dan kemampuan tata kelola penciptaan nilai telah dikaitkan dengan akuisisi dan manajemen sumber daya. Konteks XRF di sektor telekomunikasi mengacu pada usaha kecil yang memiliki keinginan kuat untuk sering memperkenalkan produk, layanan, atau proses baru, memasuki atau menciptakan ceruk pasar baru secara teratur, melakukan investasi berisiko namun menguntungkan, atau menangkap peluang industri baru di depan pasar. Mengingat bahwa kendala sumber daya secara luas menjadi ciri SEF karena jaringan usaha kecil mereka dan kurangnya modal keuangan dan manusia, aliansi strategis tampaknya menjadi solusi yang memungkinkan sumber daya, pengetahuan, dan pembagian risiko. Namun, mengingat tingkat kegagalan aliansi strategis yang tinggi, seharusnya enggan melakukan praktik seperti itu. Karena mereka tidak mampu menanggung kerugian finansial yang diakibatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelidiki hubungan aliansi kinerja dalam konteks ini. Selain itu, sektor telekomunikasi sangat relevan antar penyedia layanan komunikasi seluler dan informasi telah terbukti bermanfaat bagi pelanggan. Pertama, aliansi strategis adalah hubungan kolaboratif yang dibangun untuk mencapai tujuan strategis bersama dan meningkatkan posisi pasar jangka panjang untuk meningkatkan posisi kompetitif dan kinerja melalui berbagai sumber daya dan kompetensi serta mengurangi resiko bisnis eksternal untuk berhasil dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif. 2. Sementara aliansi ada dibentuk pada tingkat komitmen yang lebih rendah atau untuk periode yang lebih pendek sehubungan dengan kepentingan dan tujuan mitra yang berbeda. Perusahaan juga dapat bersatu pada tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan menemukan kesamaan di sekitar sebagian besar masalah yang sering terlibat dalam aliansi jangka pendek. Perusahaan ini membentuk aliansi dengan banyak perusahaan kecil dan menengah untuk menghasilkan sistem perangkat lunak di berbagai bidang. Yang ketiga, aliansi sebagai strategi pertumbuhan utama adalah hal biasa di banyak industri sebagai maskapai penerbangan, telekomunikasi, perangkat lunak, perangkat keras, bioteknologi, layanan pendidikan, dan industri otomotif berfokus pada industri perangkat lunak, menyoroti kekuatan strategi aliansi untuk mempromosikan akses ke sumber daya utama yang dibutuhkan perusahaan, mengembang perangkat lunak untuk menawarkan produk yang lebih diinginkan. Strategi ini membawa keuntungan yang diharapkan dari kerjasama dan menuai keuntungan strategis yang tersembunyi. Keempat, pentingnya aliansi antara mitra rantai pasokan sebagai salah satu jenis paling umum dari kegiatan kerjasama antar organisasi yang mengarah ke arus informasi yang lebih baik dan menciptakan lebih banyak komitmen dan kepercayaan.
Selain itu, kerjasama yang lebih erat antara pihak-pihak rantai pasokan berkontribusi pada stabilitas dan solidaritas yang lebih besar, yang mengarah pada peningkatan kinerja. Selanjutnya, aliansi dapat berupa aliansi eksplorasi atau eksploitasi, tergantung pada tujuan kerjasama. Sementara mitra aliansi eksplorasi bertujuan untuk mencapai sesuatu yang baru, misalnya produk, layanan, atau pasar. Aliansi eksploitasi dibentuk untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan khusus yang diperlukan untuk mengejar peluang yang ada. 6. Faktor yang paling penting dalam fase pra-aliansi termasuk kesamaan, pengalaman sebelumnya, reputasi, interaksi manajer, keterampilan yang saling melengkapi, pengurangan resiko, faktor hukum, dan peraturan. Dan masalah yang terkait dengan industri. Sejalan dengan itu, kesamaan mitra mengacu pada fitur umum mitra yang tercermin dalam budaya organisasi. Secara umum, kesamaan mitra ini dibandingkan ke dalam pemasaran, produksi, bahan baku, akuntansi, sistem informasi, struktur perusahaan, teknologi, manajemen hubungan pelanggan, tujuan dan strategi, gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan sumber daya manusia. Kemampuan dan nilai aliansi strategis menggunakan teknik pemadangan struktural SEM karena keunggulannya dalam akuntansi kesalahan pengukuran, mengobati variabel laten, dan menggunakan indikator dan penilaian simultan untuk saling melakukan intercorrelation. Selanjutnya, dengan menggunakan teknik ini dalam menganalisis kinerja bisnis yang luas karena ukuran sampel kecil, distribusi tanggapan normalitas sulit dilakukan karena jumlah variabel laten yang tinggi dalam model. Tidak dapat menggunakan teknik SEM lainnya. Menggunakan PLS model effectiveness diperiksa dalam hal kehandalan dan konstruksi yang berlaku. Yang terakhir dianalisis dalam hal validitas konvergen dan diskriminan, di mana validitas konvergen mengacu pada tingkat di mana langkah-langkah tersebut setuju, dan validitas diskriminan menjelaskan sejauh mana konstruksi berbeda. Energi pada tabel 3. Kuesioner penelitian terdiri dari 57 item, di mana pertanyaan dibagi menjadi 3 bagian: faktor pembentuk pra-aliansi, faktor pembentuk pasca aliansi, dan kinerja FRM. Semua pertanyaan menggunakan skala Likert 5 titik dengan jawaban mulai dari 0 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Konstruksi formasi pra-aliansi terdiri dari dimensi EVE masing-masing diukur dengan beberapa items. Dimensi ini berfokus pada tingkat yang berbeda, yaitu individu, misalnya manajer, organisasi, dan industri, memungkinkan pemeriksaan komprehensif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan aliansi strategis. Selain itu, konstruksi formasi pra-aliansi terdiri dari 3 dimensi masing-masing diukur dengan beberapa indikator. 3 dimensi tersebut menjelaskan 3 konsekuensi kunci terlibat dalam aliansi yang menyebabkan kinerja FRM yang ditingkatkan jika dikelola secara afektif. Akhirnya, konstruksi kinerja FRM dijelaskan oleh 3 dimensi yang mencakup ukuran, tujuan, dan indikator subjektif untuk memungkinkan penilaian kinerja aliansi yang lebih akurat. Tabel 3 menyajikan konstruksi, dimensi, dan jumlah pertanyaan yang mengukur setiap variabel laten. Teori energi pada tabel 4. Hasil awal menjalankan model menunjukkan keandalan dan validitas konvergen yang memadai mengenai reliabilitas alpha Cronpage dan nilai keandalan komposit lebih tinggi dari 0,7, dan oleh karena itu berada dalam kisaran yang memadai. Dalam menilai validitas konvergen, varian rata-rata yang diekstraksi lebih tinggi dari 0,5. Sedangkan untuk tabel 5 mengevaluasi validitas diskriminan membandingkan akar kuadrat dari variabel laten yang diberitahu, yaitu elemen diagonal matriks yang ditujukan pada tabel 5, dan korelasi antara mereka, yaitu elemen diagonal, seperti yang bisa dilihat pada tabel 5. Masing-masing alon-alon AVE variabel bersifat lebih subur dari kompensi korelasi menunjukkan validitas divergen yang lembut.
Dalam mengatasi tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian ini memberikan kontribusi untuk pengetahuan yang ada mengenai hubungan antara orientasi, nilai, dan kemampuan aliansi, dan menyoroti pentingnya optimasi sumber daya dan orientasi pelanggan dalam pembentukan aliansi untuk kasus UKM. Dalam menjawab pertanyaan penelitian pertama, apakah UKM kasus bertujuan untuk menangkap atau menciptakan nilai dari aliansi? Temuan empiris menunjukkan sejauh mana variasi orientasi nilai di 5 UKM pada saat pembentukan aliansi. 3 kasus fokus pada penciptaan nilai sementara 2 kasus fokus pada penangkapan nilai. Pertanyaan penelitian kedua berusaha untuk mengeksplorasi sifat dari kasus kemampuan dan menemukan bahwa 3 kasus menunjukkan kemampuan aliansi individu. Pertanyaan penelitian ketiga mengeksplorasi hubungan timbal balik antara nilai dan kemampuan dalam pembentukan aliansi UKM kasus dan menemukan bahwa varian kemampuan aliansi menggambarkan berbagai tujuan dan pelaksanaan dalam aliansi yang mencerminkan kekuatan, kemampuan, motivasi, dan ambisi UKM kasus. Dapat dilihat dari tabel 6, temuan dari penelitian ini menggambarkan bahwa orientasi pelanggan, kemampuan aliansi, penciptaan nilai, dan menangkap semua sangat terkait dengan keberhasilan dan kinerja organisasi oleh kelima UKM. Temuan memperkuat pentingnya pemilihan mitra yang cermat, desain aliansi, manajemen siklus hidup hubungan dalam memperoleh nilai dari aliansi, yang menggambarkan bahwa profil sumber daya dan kemampuan perusahaan sangat penting dalam pembentukan aliansi dan pemilihan mitra. Dalam menyusun profil ini, perusahaan harus mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas yang memiliki pentingan strategis bagi organisasi dan industri mereka. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan studi ini memberikan kontribusi untuk literatur melalui ilustrasi dimensi alternatif untuk literatur aliansi strategis. Studi ini memberikan wawasan tentang sifat kompleks aliansi strategis untuk UKM kasus B2B, yang menggambarkan bahwa UKM manufaktur B2B ini sangat berorientasi pada pelanggan dan menggunakan sumber daya mereka untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan memanfaatkan kemampuan aliansi untuk menangkap atau menciptakan nilai. Berdasarkan masalah penelitian yang diidentifikasi untuk penelitian ini, kontribusi utama yang berasal dari penelitian ini adalah bahwa UKM fokus pada penangkapan atau penciptaan nilai, bahwa kemampuan yang ditunjukkan oleh aliansi itu bervariasi. Kontribusi tambahan mencatat bahwa orientasi nilai dan kemampuan saling terkait dalam mempengaruhi pembentukan aliansi strategis, khususnya bahwa kasus UKM dengan kemampuan aliansi individu berfokus pada penciptaan nilai dan mereka yang memiliki kemampuan diat atau portofolio berfokus pada penangkapan nilai. Selain itu, temuan ini juga menyarankan 3 hubungan, di antara lain yang pertama yaitu antara kemampuan individu aliansi, orientasi penciptaan nilai, orientasi pelanggan dan manajemen integrasi sumber daya.